Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat selalu kepada saudara kami dimanapun berada di Kota Bogor dan sekitarnya. Ya, kali ini kita berada di Museum Perjuangan Bogor. Lokasinya bertepatan di berseberangan dengan Merdeka Mall. Kali ini saya Eko Okta bersama Kang Ben ya, pengelola Museum Perjuangan. Kita ini bincang-bincang sedikit Museum Perjuangan ini kekinian seperti apa. Ya, Kang Ben, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit cerita nih Kang Ben. Belakangan ini konon disebut-sebut museum ini pengunjungnya menurun. Ini gejala apa nih Kang Ben? Apakah karena mungkin generasi kekinian mungkin lupa sejarah, ada gejala seperti itu, atau mungkin juga pemerintah daerah abai dalam campur tangan mengajak generasi kekinian untuk selalu mengingat sejarah. Karena sebagaimana ada ungkapan menyampaikan tidak ada hari ini tanpa hari kemarin, tidak ada kemerdekaan saat ini tanpa perjuangan pendahulu para pejuang kita. Ya, gimana Kang Ben? Mungkin ada berbagai kesimpulannya ya. Mungkin generasi saat dulu dengan sekarang ada perbedaan. Ya, jadi mungkin generasi sekarang ini lebih enjoy ya kepada hal-hal yang yang dilihatnya lebih indah lebih itu. Mungkin kalau namanya museum ya, itu apalagi museum perjuangan ini penuh dengan berbagai peninggalan senjata-senjata yang pernah dipakai di saat itu oleh Inggris, Belanda sebagiannya, itu juga Jepang ya. Itu kan pernah direbut oleh para pejuang pada saat itu. Ini adalah dikatakanlah benda yang berkarat dan bisu. Jadi kalau anak-anak mau masuk ke museum ini, dia berpikir juga buat apa melihat benda berkarat dan bisu, ya kan? Tapi isi daripada sejarah itu adalah segalanya, ya segalanya. Nah, mereka ada ketertarikan kalau sudah kita bercerita, ya tadinya hanya sekilas, kadang suka datang kembali penasaran yang dianggapnya tadinya benda berkarat dan bisu. Ya, kalau kita sudah bercerita, malah mereka semakin animo ya untuk ingin lebih tahu lagi. Nah itulah ya, kadang-kadang sebagian yang artinya apa tuh Kang? Jadi artinya perlu campur tangan dari banyak kalangan, perlu campur tangan dari unsur pemerintah daerah atau dari siapapun untuk mengajak generasi milenial atau generasi kekinian untuk tidak abai terhadap sejarah. Jas merah kalau kata Bung Karno, kan begitu ya Kang Ben ya? Nah, menurut Kang Ben gimana sih agar geliat publik atau geliat generasi kekinian kembali meluap-luap semangatnya untuk mencintai sejarah? Itu harus ada kesadaran dari berbagai lapisan yang ada, berbagai lapisan yang ada ya, maupun dari terutama dari anak-anak, ya sekolah dan pemuda maupun siapapun, dari pejabatnya, dari dan lain-lainnya, harus mengumandangkan arti sejarah dan perjuangan itu seperti apa. Nah itulah kan sudah baku, bangsa yang baik adalah yang melalui para pejuang, ya. Tapi sebaliknya, siapapun tanpa menghargai dan mengenal ya adalah bukan orang yang baik. Oh iya. Nah, sebagai komparasi sedikit nih Kang, Leiden adalah salah satu museum yang ada di Belanda dan banyak benda-benda sejarah kita, peninggalan sejarah ada di sana. Leiden di Belanda itu juga semacam semacam tempat atau media untuk berguru dalam ruang sejarah. Di situ juga ada pustaka, ada hal-hal yang berbau sains, tempat para ilmuwan atau mahasiswa atau apapun lah untuk belajar di situ dan tidak pernah sepi. Tapi ironisnya kalau aku pantau mungkin kok kekinian mungkin museum agak mengendur ini ya pengunjungnya. Harapannya apa nih Pak? Maksudnya apa? Mungkin perlu campur tangan pemerintah daerah atau perlu campur tangan dari banyak kalangan kah? Dari guru-guru di sekolah atau kampus-kampus atau gimana kan? Ya di semua kalangan, baik dari para tokoh, tokoh masyarakat, budayawan, ya juga dari dinas-dinas pendidikan, kebudayaan dan lain-lain.
harus menggaungkan. Siap. Jadi tidak jangan statis gitu. Iya. Jangan itu gaungkanlah apa yang diperlukan ya untuk terutama untuk generasi penerus ya. Museum ini juga tempat edukasi dan pendidikan, penelitian, observasi dan lain-lain. Tapi kita sangat berbangga sekali di saat itu ada dari berbagai provinsi ya, di luar provinsi kita ini kan. Perwakilan ada 12 perwakilan dari perguruan tinggi dan pernah datang ke sini. Justru mereka mengatakan sangat menarik ini. Kenapa? Ya, yang kebalikannya yang berdominasi yang terdekat apatis ya. Tidak tertarik, kenapa? Ada apa? Ya, itu ketergantungan ya. Kan karakteristik manusia juga kan berbeda-beda. Ya, panggilan segala sesuatu berbeda-beda. Ya, kedewasaan juga berbeda-beda. Jadi jangan sekali-kali menjadi pejabat Bogor kalau tidak mengenal museum ini, ya kan? Ya, mungkin korelasi dengan tahun politik ini, jangan pernah berpikir untuk menjadi wakil rakyat, jangan pernah berpikir untuk menjadi calon kepala daerah tanpa tahu bagaimana sejarah Bogor yang terutama yang ada di museum ini, begitu ya Pak mungkin ya? Mungkin bukan hanya di museum ini. Semua di museum-museum yang ada di Bogor lah, situs-situs yang ada di Bogor, bukan hanya tertuju kepada museum ini aja, keseluruhan yang ada di Bogor, ya museum geologi, museum tanah, ya juga situs-situs di mana itu harus diperkenalkan, karena mereka juga anggota dewan harus lebih cerdik. Siap. Ya, kan? Demikian sahabat-sahabat dimanapun berada, luangkan waktu sejenak berkunjung ke museum ini. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengingat sejarah. Sebagaimana ungkapan, tidak ada hari ini tanpa hari kemarin. Tidak ada kemerdekaan hari ini tanpa upaya berdarah-darah para pendahulu pejuang kita. Demikian, sampai ketemu lagi di museum ini dan nanti akan diterima oleh Kang Ben sebagai pengelola museum. Sampai jumpa, salam merdeka.